Mama, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, semua yang hadir ini shalom. Ya, Bapak Mama bisa saling bersalaman dan katakan salam damai bagimu. Bapak Mama, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, semua sehat-sehat, semua bahagia, ada sukacita. Tema kita hari ini, jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Apakah di antara kita yang tertekan karena ada masalah? Ya, berarti termasuk yang galau juga, itu juga sedang tertekan. Tertekan adalah kondisi psikologis atau jiwa atau emosional di mana seseorang merasa dibebani. Dia tidak nyaman. Adakah di sini yang tidak nyaman? Maksudnya datang gereja tapi dia rasa gelisah sekali, dia tidak nyaman untuk bergereja. Kalau dia datang dengan terpaksa, dipaksa, itu berarti dia tidak nyaman. Ya, itu berarti dia tertekan di dalam jiwanya karena dia bilang, sebenarnya saya tidak gereja, tapi ini orang tua dong, ini main paksa-paksa kita. Dia rasa Bapak Mama ada kesulitan akibat situasi masalah yang dia alami. Atau tekanan dari luar bisa juga mempengaruhi dirinya. Kalau di dunia kerja, pasti dia dapat tekanan dari kawan-kawan, atau dia dapat tekanan misalnya di sekolah, dia bisa ditekan oleh pimpinannya. Karena rasa tertekan ini Bapak Mama, dia tidak nyaman. Karena tidak nyaman ini dia bisa menciptakan faktor ketidaksukaan di antara sesama. Tetapi tertekan juga bisa datang dari dalam sendiri. Bisa karena tertekan dari suami. Ya bapak-bapak, apakah ada di antara kita yang pernah tekan istri? Jangan keluar dari rumah, hanya di rumah saja. Layani saja saya, yang lain jangan. Jadi melarang orang untuk tidak boleh bergaul dengan orang lain. Itu berarti Bapak Mama ada tekanan di dalam rumah. Ya. Atau anak-anak yang mau sekolah, ada orang tua yang bilang tidak boleh. Jadi tekanan-tekanan itu membuat kita secara psikis kita akan terganggu. Ada emosi yang terkadang juga meledak. Karena tekanan itu kita tidak bisa dapat mengelola, sehingga membuat kita kadang stres. Nah, kita omong soal tekanan Bapak Mama, bukan hanya kita sendiri yang mengalami dan merasakan dalam setiap kehidupan. Tidak. Pemazmur yang kita baca di saat ini, dia juga mengalami tekanan-tekanan. Di sini berulang-ulang mengulangi tentang kata tekanan. Itu berarti pemazmur ini dia mengalami sesuatu yang sulit untuk dia keluar dari setiap persoalan. Jadi kalau kita perhatikan di ayat 1 sampai dengan 4 ini, pemazmur merasa tertekan. Karena di dalam situasi yang sulit. Jadi kalau orang mengalami tekanan dalam kehidupan, bisa juga menjauhkan dirinya dari Tuhan. Tetapi pemazmur hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam situasi yang sulit itu, pemazmur merindukan Tuhan. Di situ dia merenungkan bahwa
di balik situasi yang sulit ini, saya harus merindukan Tuhan di dalam hidup. Kerinduan itu Bap Mama harus dari hati yang dalam. Karena bagi pemazmur adalah ketika dia merindukan Tuhan, itu bagaikan obat sebagai penawar untuk mengatasi dalam setiap kesulitan. Seperti rusa merindukan air, begitu pula jiwaku merindukanmu. Artinya gambaran seperti rusa menggambarkan kepada kita menggunakan sebuah metafora atau istilah bahwa binatang saja Bap Mama merindukan air. Dia akan mati kalau air tidak ada. Begitu pula juga dengan manusia. Dia juga harus merindukan air. Tetapi air yang sesungguhnya yang digambarkan dalam teks kita adalah air kehidupan. Air kehidupan yang disebut adalah Allah itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita mengalami krisis spiritual, krisis rohani ketika kita mengalami situasi yang sulit. Jadi ketika kita tidak merindukan Tuhan dalam hidup, sama seperti pemazmur, maka rohani kita akan menjadi kering. Kita fokus dengan situasi yang sulit yang datang kepada kita, terakhir kita mengabaikan kerinduan kita kepada Tuhan. Rindu untuk berdoa, rindu untuk baca Alkitab, rindu untuk datang berjumpa dengan Tuhan. Kerinduan-kerinduan itu mesti kita harus bangun di dalam kehidupan keluarga. Bayangkan pemazmur menggambarkan di ayat keempat dalam bacaan kita saat ini, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bayangkan air mataku, artinya itu berarti bahwa setiap hari itu pemazmur dia menangis terus. Dia hidup di dalam kesulitan. Kalau orang menangis setiap hari, secara fisik juga menguras tenaga. Dan orang yang kuat sekalipun kalau dia meneteskan air mata, dia akan menjadi orang yang lemah. Bukan dalam arti bahwa orang yang menangis dia tidak kuat, bukan. Tetapi pemazmur juga meratap. Dia menangis, dia meneteskan air mata karena dia rasa dia tidak mampu untuk menjalani kehidupan. Di tengah-tengah tetesan air mata pemazmur, ada banyak cercaan, olokan dari banyak orang. Mengatakan, di mana Allahmu? Karena pemazmur ini adalah orang yang setia dan dekat sekali dengan Tuhan. Wajar orang olok kita. Ketika hamba Tuhan susah seperti pemazmur, pasti orang berkata, di mana Allahnya? Biarlah segera bisa menolong dia. Bayangkan ketika kita sudah susah, kita menderita, orang datang bukan untuk menolong kita, tetapi datang untuk mengolok-olok kita, menghina kita Bap Mama. Bagaimana perasaan kita sebagai manusia? Pasti kita akan hidup dalam keterpurukan, hidup dalam sebuah keputusasaan. Sudahlah, lebih baik tinggalkan Tuhan sudah. Sama seperti kisah Ayub bersama anak-anaknya dan istrinya. Istrinya tidak mau untuk hidup dalam penderitaan. Tetapi Ayub bilang, kalau kita mau terima yang baik, kita juga harus menerima yang tidak baik. Itu keadilan. Maka hukum yang sama juga kita temukan dalam kehidupan kita.
Kita mesti terima yang baik, tetapi juga mesti harus terima yang buruk. Tetapi ketika kita menerima situasi yang sulit dalam kehidupan kita, mampukah kita bertahan atau tidak? Seperti pemazmur yang alami ketika dalam susah, orang banyak berkata, "Di mana Allahmu?" Ini merupakan sebuah ujian iman bagi pemazmur. Dia bertahan atau tidak, atau dia melepaskan Allah yang ia rindukan. Jadi ketika kita sulit, kita menderita, dapat tekanan-tekanan, harus merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Kerinduan itu akan membuat kita kuat. Tetapi kalau dalam situasi yang sulit, justru kita menjauhkan diri kita, nanti akan sulit kita menemukan kekuatan yang sesungguhnya. Memang Bapak Mama, ini merupakan sebuah sindiran bagi pemazmur untuk dia mempertahankan imannya dalam situasi yang sulit atau tidak. Tetapi justru pemazmur melihat dari sisi yang lain. Artinya bahwa sindiran itu dia tetap mampu mempertahankan kualitas iman pemazmur di tengah hinaan, di tengah situasi yang sulit. Maka kita juga demikian Bapak Mama. Jangan orang hanya sindir kita, kita sudah menyerah dengan keadaan. Bahasa-bahasa, itu dia tidak bisa. Itu bahasa sindiran. Kenapa dia harus paksa diri? Tetapi itu harus kita lihat dari sisi positifnya. Bahwa itu merupakan sebuah batu loncatan untuk kita terus merindukan Tuhan. Kita belajar dari sisi positif yang disampaikan oleh pemazmur dalam bacaan kita. Merindukan Tuhan di situasi yang sulit itu tidak gampang. Terkadang kita kehilangan arah dan tujuan hidup. Lalu kemudian kita memperhatikan di ayat 5 sampai dengan 7 dalam bacaan kita saat ini. Dia merenungkan lalu dia bertanya dalam hati, dia bertanya dalam diri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dalam masa sulit atau suram hidup, atau keputusasaan, kekecewaan, pemazmur sadar akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Di masa lalu dia ingat bahwa Tuhan betapa sayang dia. Lalu dia bertanya, kenapa saya harus hidup menderita? Penderitaan itu mengingatkan dia tentang kebaikan Tuhan di masa lalu yang ia rasakan. Dan di masa lalu membuat dia tentang jangan melupakan Tuhan. Membuat dirinya supaya pemazmur ingat Tuhan dan berharap kepada Allah. Jadi Bapak Mama, kalau kita tertekan ada dalam situasi sulit, lalu kemudian kita melupakan Tuhan, itu berarti kita tambah susah. Bukan tambah bahagia, bukan tambah sukacita, tidak. Tetapi akan membuat diri kita tambah sulit di dalam hidup. Kalau ada masalah, Bapak Mama, mari kita belajar dari pemazmur. Mencoba untuk mendengarkan suara hatinya. Tetapi mengajarkan pemazmur untuk tetap berharap.
Kita harus memiliki sebuah harapan ketika kita ada dalam situasi sulit. Kesulitan bisa saja karena ekonomi, bisa saja karena pekerjaan, bisa saja karena ekonomi, bisa saja karena usaha kita gagal. Harus optimis, harus punya harapan. Jangan kehilangan harapan. Orang yang pesimis itu adalah orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Makanya biasa orang bilang, di Kanaka itu ibarat seperti tanah Kanaan. Air limpah, alam menjanjikan, jaringan juga menjanjikan. Jadi kalau kita mengeluh, nah itu berarti kita juga kelainan. Karena semua itu menjanjikan Bapak Mama. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kehilangan harapan ketika engkau sedang mengalami kesulitan. Di ayat 8 sampai 12 dalam teks kita, pemazmur sadar bahwa seringkali ada perasaan yang muncul dari diri kita untuk menjauh dari Tuhan pada saat kita mengalami masalah. Seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita. Seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Seolah-olah Tuhan tutup mata atas keterpurukan, atas penderitaan yang kita alami. Itu bisa saja perasaan muncul seperti itu. Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Kalau kita baca, mengapa engkau melupakan aku di ayat ke-10? Mengapa aku harus hidup berkabung? Ya, berkabung itu identik dengan hidup susah, hidup dalam penderitaan. Memang pertanyaan-pertanyaan ini muncul pada saat kita sudah tidak berdaya dan mampu untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup itu. Seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Menurut Bapak Mama yang hadir saat ini, apakah Tuhan jauh dari Bapak Mama pu hidup? Tidak. Boleh manusia jauh dari Tuhan. Boleh manusia meninggalkan Tuhan. Boleh manusia tidak menyembah Tuhan dalam hidup. Tetapi Tuhan sama sekali tidak pernah tinggalkan kita. Sama sekali Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kita. Kalau kita baca di ayat 9, Tuhan itu penuh dengan kasih setia. Siang malam Bapak Mama, 24 jam Tuhan jaga kita. Tapi toh, kenapa juga kita harus melupakan Tuhan? Kalau Tuhan sudah jaga kita dalam hidup, Tuhan sudah kasih kita berkat, kenapa kita masih hidup jauh dari Tuhan? Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Mama, saudara-saudari. Ada 3 pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, jangan kehilangan iman pada saat jiwa kita tertekan. Jangan kehilangan iman pada saat jiwa kita tertekan. Makanya Bapak Mama, ada yang setia. Tetapi ketika ada masalah, dia bisa menjadi orang yang tidak setia. Itu karena kehilangan iman. Dalam masalah itu, harus kita sama-sama berproses bersama dengan Tuhan.
jangan kehilangan iman. Pertahankan iman kita di dalam kehidupan situasi yang sulit. Kehidupan orang Kristen, Bapak Mama, tidak mudah. Membentuk kita supaya menjadi orang-orang yang kuat. Menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Jadi mari kita pertahankan iman kita. Jangan kehilangan iman. Jangan sampai kita dikenal bahwa kita adalah orang yang rajin dan setia dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita adalah orang yang jauh dari Tuhan. Yang kedua, mencari Tuhan adalah keputusanku. Mencari Tuhan ini merupakan keputusan kita masing-masing. Ada nyanyian yang bilang, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Pemazmur juga, Bapak Mama, dia mengambil sebuah keputusan untuk mencari Tuhan pada saat dia hidup tertekan. Ingat, Bapak Mama, jangan mencari yang lain. Mencari yang lain selain Tuhan itu tidak pasti. Tetapi mencari Tuhan pasti. Dia menjamin kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Mama, berharap kepada Tuhan pasti kita kuat. Tetapi berharap kepada manusia, pasti kita lemah. Untuk itu ya Bapak Mama, saudara-saudari, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan umat manusia. Karena sesuai dengan janji firman-Nya di ayat 9, Allah itu adalah kasih yang setia. Dia akan membalut setiap kehidupan kita yang punya masalah dalam hidupnya. Tetapi manusia bisa mengecewakan kita. Berharap kepada Allah membuat kita, memampukan kita, Bapak Mama, untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita perhatikan, Bapak Mama, bacaan kita saat ini. Kalau kita lihat di ayat 12, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur kepadanya. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau orang yang berharap kepada manusia, dia tidak akan pernah bersyukur dengan masalah yang ia alami. Bersyukur membuat kita kuat, bukan membuat kita lemah. Tuhan akan memberikan kita sebuah harapan baru. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah untuk kita hadapi. Untuk itu, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita, jiwa yang tertekan, berharaplah kepada Allah. Berharap kepada Allah itu pasti. Tetapi berharap kepada manusia itu tidak pasti. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.